aja ininya, posisi sisi berbaring. Misalnya lebih terbuka nggak di sini? Apa? Kalau di sini nggak ada. Itu tempat latihan apa gitu? Ternyata selalu di sini. Kenapa? Biasanya kalau yang kelas lain nggak ada bawa nggak dikasih di loker. Tidak dikasih. Bisa saya kasih masukan. Ya dia apa yang mau kita gunakan ini bisa nih tolong pindahin ini ke sana ya. Jadi kalau memindahkan pasien gitu, kalau pasiennya itu misalnya dalam kondisi yang seperti ini ya, tidak pakai pakaian dalam bawah gitu ya, yang penting kita menjaga privasi pasien ya, pasien malu. Jadi bisa selimut ini, jadi kita nggak mesti pasang pakaian dalamnya kalaupun kondisinya itu seperti ini. Jadi ini bisa dia. Nah kemudian ini selimutnya ini dimasukkan sampai ke bawah ya, semua masukkan sampai ke bawah. Ini juga masukkan sampai ke bawah ya, masukkan ya. Nah di dalam, karena kita belajar tentang mobilitas pasien ya, atau mobilisasi yang itu yang saya katakan waktu body mekanik ya, itu harus tetap dijaga body mekanik perawatnya ya. Jadi jangan kalian begini tapi majukan kaki satu ya, nah seperti ini. Jadi ini tetap tegak gitu ya, jadi posisinya itu tetap, jadi jangan begini ke pasien gitu ya, kita tetap menjaga. Nah ya, jadi masukkan tangannya di sini. Oke, sekarang kita mau pindahkan pasiennya ke sana gitu ya. Coba ini dipindahkan. Atau gitu ya, posisi manapun coba ini diatur tempat tidurnya. Tempat tidur di sini. Ini lagi masih terkunci. Masih terkunci enggak? Ini masih terkunci. Mana cek komputer tadi belum. Ini Yang ini belum sih. Nggak ada kuncinya yang ini. Pindahkan ke tempat ruangan lain ya, atau pasien akan dibawa ke ruang radiologi, ronsen atau apapun itu gitu ya. Nah tapi pasien ini harus pindah dari tempat tidurnya ke tempat tidur yang lain. Nah ini di ruangan, misal posisi pasiennya seperti ini. Nah kita upayakan jangan kepalanya itu bagiannya di sini, kita lihat pasiennya posisinya di mana gitu ya. Nah, kemudian atur, dorong lagi ke sini. Oke ya. Oke, stop. Langsung kunci. Nah, jadi perawatnya jangan mengangkat dari sebelah sana. Itu akan kesulitan. Mengangkatnya dari sebelah sini. Ayo, siapa yang mengangkat? Ya. 3 orang yang angkat. Satu lagi siapa? Ayo, ayo. Cepat. Oh, udah 3. Oke, ya. Mudah-mudahan nggak penesalan ini. Oke ya. Nah, posisi seperti tadi yang saya bilang tadi.
Posisinya sama-sama. Kalau kiri maju semua. Kanan maju semua. Oke, yuk angkat badannya. Masukkan tangannya sampai ke posisi. Oke, saya. Ini kan ini, ya. Jangan sampai ini larang-larang, gitu ya. Jadi tangan di bawah itu. Oke. Nah, beri aba-aba. Yang aba-aba bagian kepala. 1, 2, 3. Oke. Yang sana mundur. Nah, situ. Oke. Waktu naruhnya gitu juga. Posisinya yang enak kayaknya kiri deh bagian depan. Ya. Itu sudah kita atur. Oke, anggap aja nih kita dorong ke sana lagi. Pasien dari ruang operasi, ya, masuk dari sana. Nanti memindahkannya lagi ke sini. Jadi memindahkan pasien dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain. Ya, ini pasien baru masuk, pasien baru, misalnya dari IGD kan pakai tempat tidur, misalnya pasiennya lemah, atau pasien dari kamar operasi, dari ruang operasi. Ya. Jadi bisa posisinya kalau lihat kondisi ruangan bisa seperti itu tadi, angkat, pindahkan, atau bisa juga, misal nih kalau ruangannya agak lebar, gitu ya, disejajarkan, sejajar, ya. Kalau nggak dipraktekkan kayak ini, berdiri sedikit, atau kondisinya disejajarkan, gitu ya, sama-sama angkat, gitu ya, angkat dengan cara mengangkat yang tadi. Kemudian ada yang narik tempat tidur. Oke, coba praktekkan. Masih cacar. Ya, yang tadi dijawab tadi. Bukain dulu kursinya. Yang ini. Ada satu orang yang ini. Ya, yang terlalu ini. Oke, nanti angkat lagi pasiennya. Upayakan tempat tidurnya tidak terkunci ya, jangan sampai bergerak tempat tidurnya. Oke. Ya, angkat lagi. Kayaknya posisi kaki kiri deh yang di depan, lebih enak. Jangan lupa tangan pasien kalau pada saat mengangkat itu jangan, kan suka orang mengangkat itu kelewat seperti ini. Jadi tangannya itu upayakan di atas. Gimana Bu kalau tangannya fraktur, saya sedang dibidah ya, atau pakai palak atau menggunakan gig, nggak bisa ditekuk kan? Ya udah lurus. Jadi pada saat ngangkat itu posisi tanganmu itu ke tangannya. Jadi jangan sampai tangannya itu ya. Oke, ini ada yang narik ini, ada yang tarik. Yang agak gedean lah. Cek dulu. Itu juga kepalanya jangan sampai sesuai ya. Jangan kepalanya itu dengan tanganmu ini. Pegang bahunya, pegang bahu. Nah, gitu. Itu ya, ini posisinya ya, jangan sampai kepala itu tertular. Oke. Kasih aba-aba. Kalian perhatikan dulu, badan perawat jangan sampai bersentuhan dengan pasien, gitu ya. Makanya agak membungkuk, agak membungkuk kita gini. Pokoknya jaga ininya badan kita itu dijaga. Oke, beri aba-aba. 1, 2, 3. Ya, tarik. Kiri. 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau ada perawat memindahkan pasien, tangan pasiennya terkulai-kulai itu nggak benar.
Satu. Kemudian ada bagian tubuh bagian atas duluan, kemudian yang bagian bawah belakangan. Ya itu juga nggak benar. Jadi tolong atur gimana ngaturnya. Nah, kasih komando aja. Salah satu kasih komando. Ya teman-teman, kita angkat ya, tunggu aba-aba. 1, 2, 3. 1, 2, angkat. Gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Jadi kita jangan pada saat angkat pasien itu kita begini dengan pasien. Ya, kita kan nggak tahu, kita mencegah penularan dari kita ke pasien, dari pasien ke kita. Jadi usahakan seperti ini, kita enggak ini, gitu ya. Jadi kalaupun memang badannya pasiennya berat, harus bertumbuh kayak gitu, tapi jangan terlalu besar, tetap dijaga. Ya, ini memindahkan pasien, ya sudah ya, dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain. Kemudian memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidurnya kita pakai ini, kembalikan tempat tidur yang kecil. Ini majuin lagi. Siapa yang dorong aku? Oh, Siapa yang mau perawatnya? teman aku sanggup. Ada seiran yang pakai ini. Karena ada hati perawat. Oh iya. Misi PP. Teman aku sanggup. Jangan numpuk ya kalian itu, jaga jarak itu. Jangan numpuk, guys. Awas, sel gue lagi videoin sel. Posisinya itu langsung ditempatkan, misalnya pasien kan udah mau tidur ya berbaring, jadi enggak terlalu di pinggir situ atau enggak terlalu di sini. Kira-kira kalau dia duduknya di mana kalau dia tidur? Enggak mungkin di sini kan? Enggak mungkin di luar sini kan? Nah, kira-kira di mana? Supaya kan berarti pasiennya enggak terlalu jauh. Oke. Ya, kira-kira menghambat pekerjaan kita enggak memindahkan pasien dengan posisi ya, kalau enggak mundurin dikit. Oke, kemudian lagi kunci. Setelah itu ya, ininya dulu nih, kaki di kursi rodanya. Maaf ya ibu, kakinya nanti taruh di lantai ya. Ngomong, perawatnya ngomong. Maaf ya, kakinya ditaruh di lantai dulu. Oke. Ya kan, kira-kira mudah nggak? Ini kebetulan pasiennya kecil kan, kaki juga masih gantung. Nah, apa yang harus disampaikan? Agak maju dikit. Kita jangan ketawa-tawa loh, serius ini, ya. Jadi kita lihat kondisi pasiennya. Nah, kalau seperti itu, ayo ibu maju. Kalau ibunya nggak bisa, harus dibantu. Ya. Nah, cara bantu coba. Nah, cara bantu ibunya. Kita kan tahu kondisi ibunya, ya. Kondisi ibunya itu bisa berjalan nggak bisa berjalan. Kalau karena dia sudah kita pakai kursi roda. Kemudian kita lihat lagi, ibunya lemah enggak, gitu. Untuk geser aja nggak sanggup ibunya, misalnya seperti itu. Jadi kita perhatikan. Jadi pada saat ibunya misalnya mau menggeser, ayo ibu geser, ibu bisa menggeser ke depan, enggak, lemah katanya gitu ya. Nah, kita bantu gitu ya, yang satunya ya. Setiap kita membantu ibu itu selalu kita kaitkan ini kita itu di sisi ibu. Kemudian ayo ibu bergeser agak ke depan. Ya, setelah itu, nah kakinya kan sudah napak itu ya. Nah, pada saat kita membantu si ibunya untuk berdiri, ada beberapa cara. Siapa yang bisa? Siapa yang sudah baca? Yang sudah baca siapa? Ya, bisa kita bantu dengan meminta kekuatan. Ya, satu. Ayo ibu bantu saya untuk ibu berdiri. 1, 2, 3. Ya.
Nah, kita langsung merangkul seperti itu. Ibunya bisa merangkul kita, ya. Atau bisa juga tangannya ini ke depan, yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, ayo ibu jalan ke tempat tidur. Oke, ya ibu duduk di tempat tidur. Ya, tetap. Jadi jangan lepas ininya ibu, sehingga kalau nggak jatuh. Oke, sudah duduk masih di pinggir tempat tidur itu. Ayo ibu geser ke belakang. Yuk, 1, 2, 3 ya. Oke, sudah. Nah, nanti mulai ibu kakinya dibantu, kakinya ke atas. Gitu ya. Sudah. Kalau kurang ke tengah, lalu geser. Prinsipnya sama. Kita nggak mungkin dia suruh geser begini nggak akan kuat. Pasti kita rangkul begini. Ya. Atau kalau bisa pindah sendiri, kalau ibunya kuat, nanti ibu kakinya. Tangan seperti itu. Ayo, ibu geser ke kanan. Ya, itu tergantung perintah perawat. Ya, kalau dia masih kesusahan, itu tergantung dengan perintah perawat mau apa. Oke, ibu mau tiduran atau duduk aja? Ya, tanyakan. Ibu mau duduk aja atau mau tiduran? Tiduran. Kalau tiduran ya. Ya, tidurnya juga dibantu, ditahan. Ya, nah begitu bangun juga kayak gitu. Ibu mau bangun apa mau ini masih mau tiduran? Bangun. Bangun. Oke, siapa yang mau mempraktekkan membantu ibunya bangun dari tempat tidur? Ya, dekat. Ibu, bangun dulu. Iya. Ibu, saya bantu untuk bangun ya, Bu. Iya. Lihat begini ya, Bu. Coba. Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau orangnya gemuk gitu ya, kemudian ibunya lemah, selalu kita ini kan. Ya, ibu tiduran aja. Kita nggak akan kuat. Saya dulu badan saya kecil waktu selesai D3 itu, beratnya nggak lebih dari 40 kilo. Kecil kan, siapa sekarang yang beratnya kurang dari 40 kilo? Nah, kan kecil, sama saya kecil. Tapi saya kuat ini kan pasien. Nah, kita tetap seperti itu, kadang kita kaitkan gitu ya. Ini kita di bawah ini pasien. Ya. Lalu kita ini kan gitu ya. Enggak dari pihaknya. Ya, kalau kayak gini ya, kuat. Yuk. Ya, ibu bantu saya ya untuk berdiri, untuk bangun. Ini nggak akan lepas karena kalau ya, karena kalau begini ini nggak ada kekuatan kita. Ini ibunya malah kesakitan karena didorong punggungnya. Ya, jadi ngait itu tuh. Tapi ininya dipegang. Pegangnya di mana Bu? Terserah mana yang enak nih. Posisi ibu. Kalau dia pegang tangan kita, gitu ya. Kita narik. Kan bantunya itu tuh narik kalau ibunya lemah. Ya. Ya. Ini kalau sudah dari kursi roda ke tempat tidur. Nah, bantu lagi untuk membangun. Ayo ibu bangun. Oke. Sama posisinya dari tempat tidur ke kursi roda. Sama. Jadi ibu ayo putar kakinya. Ya. Nah, kalau ibunya masih gantung seperti itu, suruh pinggir. Ibu ini bergerak ke pinggir tempat tidur. Oke. Nah, sama. Ya, ibu saya bantu berdiri. Ya, langsung. Iya, ya. Iya, bentar ibu. Ya. Ini nggak akan lepas. Hati-hati, jangan sampai pasien jatuh. Jadi jangan dulu dia buru-buru.
dipegang dulu dia. Gitu. Oke, ini sudah dari kursi roda ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kursi roda. Ya, malah kadang-kadang nggak dirangkul pasien kalau pasiennya ini. Oke, ini aja. Soalnya pasiennya kuat, dipastikan. Kita rangkul, boleh. Rangkul bisa megang bahunya aja, bisa kita kaitkan dari bawah. Kalau pegang bahu, pengalaman deh. Nah, teman-teman kita belajar dulu kan, kita cuma pegang bahunya, tapi lepas. Apalagi kalau pasiennya gede, besar, misalnya dirangkul. Ibu ngerangkul saya, gitu. Itu lebih kuat lagi daripada kita ngerangkul dia cuma pegang tangannya. Ya, jadi saling merangkul itu biasanya lebih kuat, walaupun kita badannya kecil. Ingat kata saya dulu badannya kecil. Ya, dinas di rumah sakit 4 tahun saya. Itu insya Allah dia nggak kalau memindahkan pasien atau mendudukkan pasien itu ya nggak minta bantuan orang lain, sendiri. Ya, tapi ya gitu nggak kuat begini ya udah gimana caranya kita merangkul ya kuat juga ya gimana caranya kita ini yang penting pasien nyaman, pasien selamat, jangan sampai pasiennya jatuh ya. Jadi semuanya tinggal perintahkan ya, kalau ada keluarga pasien lebih bagus minta bantu dengan keluarga pasien. Tapi yang memerintahkannya kita. Pernah loh keluarga pasien mau memindahkan pasien, tapi satu di sini, satu di sini. Terus dia pindah sini lewatin situ. Itu kan enggak ini. Kurang benar ya. Gitu ya. Jadi kalau memindahkan pasien sama-sama dari sini atau sama-sama dari sana. Tinggal kita atur posisi. Kadang pakai berangkat ya, kereta dorong, tinggal posisinya kita atur. Jadi kalau dari sini kan, nih ya, nah posisi kepala berangkatnya di mana? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah 2 prosedurnya tadi, memindahkan pasien dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain. Yang kedua, memindahkan dari kursi roda ke tempat tidur, dari tempat tidur ke kursi roda. Tanya kalau ada. Ada pertanyaan tuh di sini? Kalau ada, Ibu izin bertanya, kalau ada infusnya gimana, Bu? Bisa. Mana infus? Mana infus tadi? Itu mah itunya doang ya. Ya. Jadi kalau infus pasien itu sebenarnya kalau ada yang memegang, bisa dipegang, gitu ya. Megang, orang yang megangnya itu juga mengikuti pasiennya kemana, jangan terlibat-libat, gitu ya. Jangan sampai selang infusnya itu menjadi kayak mau putus gitu ya, atau lepas nanti ini. Atau kalau memang terbatas orang yang membantu, infus sementara diklaim dulu, dimatikan, taruh di atas posisi titik ini. Mana ya infusnya? Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, taruh di perutnya, gitu ya. Nah, kemudian dibunyikan atau pasien disuruh, udah diangkat. Ya, nanti cepat-cepat buka lagi klaimnya. Nah, gimana juga kalau pasien ini kebetulan di tangan kanannya ada gips gitu ya. Kalau tangan gips itu nggak bisa nekuk. Makanya dia ngangkatnya itu ya kita sampai ke megangin tangannya itu. Gitu seperti tadi. Ya, seperti tadi itu kan sampai megangin tangan. Jangan pernah tangan pasien itu, kadang kan kalau orang angkat itu kan begini-begini tuh kalau angkat. Coba cara tidur Sarah. Oke. Sekarang coba siapa mau mengangkat Sarah? Karena Sarah kecil bisa 2 orang, nggak mesti 3 orang. Pindahkan Sarah ke tempat tidur sana. Siapa? Ayo cepetan. Saya juga lagi ditunggu nih.
mobil. Oh, sana ya? Aku kurang sampai tangannya. Sampai tangannya begini ya, di sampingnya itu ya. Kalau cuma di bawah aja nggak kuat. Sudah lepas. Sampai posisi lateral di sininya. Oke. Pindahin ke tempat tidur, Bu. Pindahin ke tempat tidur sana. Saya nggak ngajarin ya. Biar gantung. Nanti gimana kalian ini? Coba, benar nggak? 2, 3. Oke, yang tadi yang lihat kan? Nah, apa berarti apa kekurangannya? Satu aba-aba, kedua apa? Terus apa lagi? Jalan. kekompakan. Jadi, lihat juga tempat tidurnya itu posisinya di mana. Ya, lihat posisinya di mana. Kadang tempat tidur itu mepet loh, mepet ke dinding, gitu ya. Nah, itu gimana ya kita naruhnya? Itu juga harus dipertimbangkan. Berarti posisinya, gitu ya, kita memindahkannya dari sini. Jadi bayangkan, oh itu di situ, kepalanya di situ, jadi dari sini, gitu ya. Oke, si Sarah duduk, siapa yang duduk di sini? Tidur sini. Ayo, satu lagi, pasien. Yang kecil. Ini, yuk. Ayo, sini. Ayo, Sarah duduk ini, turun dulu. Ayo gantian, siapa yang angkat? Ayo. Ayo. Ayo cepetan. Kalau latihan gini harus aktif ya, jangan malu-malu, jangan apa, tiduran. Sopi ya. Sopi. Oke, Ini belum dikunci loh. dari sini. Tadi kan dari sini tuh. Iya itu goyang-goyang. Nggak ada kuncinya. Posisi badannya ya, perhatikan ya. Gestur tubuhnya harus diperhatikan. Nah, ini kan selalu lepas. Coba. Tunggu. Tolong ini. Coba lepasin dulu. Kalau tangan pasien ini nggak ada apa-apa, nggak ada infus, nggak ada misalnya sedang terpasang paut atau apa gitu, nggak apa-apa ibunya Bu, ibu akan dipindahkan ya, dari tangannya seperti ini, bisa dilipat tangannya, kalau nggak bisa terlipat kemudian di atas badan gitu ya, kemudian ayo pindahkan, kasih tahu dulu ibunya, Bu, ibu akan dipindahkan, Ibu akan kami pindahkan ke sebelah situ ya Ibu. Tangannya bisa aja. Kalau abah 1, 2, 3. Kalau ini lurus begini kadang-kadang juga agak sulit kita ini kan. Jadi bisa kakinya yang ditekuk kalau untuk sejajarkan dengan tempat tidur. Kalau yang kayak gini bisa sebenarnya, tapi jangan posisi itu yang benar gitu ya. Jadi bisa ini bisa, gitu ya. Gitu ya, sampai ke sisi yang di sini, gitu ya. Begitu juga kalau yang bagian bawah, gitu ya. Sampai benar-benar posisi kita ini mengambil yang bagian sini. Jadi jangan di bawah ya posisinya ya, sampai ke samping ya.
Kalau posisi memindahkan pasien, misalnya dari tempat tidur, bisa kita angkat panggulnya, gitu ya. Ya, ayo ibu bantu ya Bu, untuk geser ke kanan, gitu ya. Ya, pada seperti itu. Jadi apapun itu bantu ajar anjuran pasien itu akan kalau nggak akan kuat. Ya, kalau pasien, apalagi kalau pasiennya lemah, ya. Itu geser lagi ke kanan, ke kiri. Nah, beda kan waktu ngangkat dari sini dengan ngangkat dari sana. Jadi jangan bingung. Pengalaman juga di keluarga, kalau ada keluarga yang sakit di rumah, misalnya dibawa ke ambulan, kita yang memandu ini. Karena orang tuh nggak belajar ilmunya seperti itu. Itu kan banyak tuh saudara-saudara tuh mau membantu semua. Ada yang dari sana, ada yang dari situ. Kita yang memandu. Ya bapak-bapak jangan dari sana, semua dari sini posisinya. Ya barengan ngangkatnya. Kasih tahu, Pak komandoi Pak untuk mengangkat pasiennya. Oke, kita pindahkan ya pasiennya. 1, 2, 3, angkat. Ini angkat barengan. Oke ya, naruhnya gitu juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi apapun itu, ya. Kalau ini pasien yang bisa ditekuk tangannya, taruh di sini. Kalau nggak bisa ditekuk, taruh di atas sini. Ya. Nah, gitu juga kalau dia pakai infus, kan nggak bisa ditekuk. Tapi kalau pakai infus yang aboket, kan jarumnya jarum plastik, nggak apa-apa ditekuk. Ya, kalau nggak ini kan jarumnya. Nah, kemudian infusnya taruh di atas badannya. Yang penting infusnya jangan sampai jatuh. Nah, kalaupun ada yang pegang, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, latihan untuk mengangkat pasien. Kalian latihan. Sepertinya gampang, tapi kalau tidak pernah dipraktekkan pada saat di rumah sakit, ya, itu akan takut. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau bapaknya sendiri yang bokong gimana? Kalau kuat, akan posisinya benar. Pegang ini. Nah, kemudian bagian ini kan, bagian bawah kan, nah, terus nanti diangkat. Kalau kuat, kita paham. Jadi suruh berpegangan ke. Tapi kalau perawat, enggak. Ibu akan dimiringkan ke kiri ya Bu, posisinya namanya posisi SIM, itu namanya setengah tengkurap, setengah telungkup. Nah, Ibu geser dulu ke kanan, coba Ibu geser dulu ke kanan. Oke ya, nah sudah, Ibu miring ke kiri. Itu kalau pasiennya bisa seperti itu kan. Tapi kalau SIM biasanya pasiennya sadar ya, sadar penuh atau kompartemen gitu. Nah, ayo Ibu miring ke kanan, ke kiri. Ini kebetulan pasiennya perawat ya, jadi dia sudah tahu menekuk sendiri. Kalau kita enggak, ayo Ibu tangannya di dada, nah kemudian kakinya ditekuk. Oke, ya Ibu miring ke kiri. Ya, ini sudah SIM belum? Belum. Namanya SIM kan katanya setengah. Nah, berarti gimana lagi? Ayo Ibu ini lagi. Ayo, setengah tengkurap gimana Bu? Ya. Enggak, ibunya coba geser ke sini lagi. Ya, ibunya tengkurap agak rada. Nah, tengkurap. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kaki yang ini agak ke arah dada. Oh. Oke, kaki ini Bu. Karena apa tujuan SIM ini untuk pemeriksaan apa? Di daerah rektum kan. Nah kalau posisinya belum benar, ini rektumnya belum terbuka seperti itu. Gitu ya. Jadi betul-betul kayak setengah tengkurap gitu loh. Malah ininya posisi tangan Ibu agak di belakang ya. Ibu, saya izin ke toilet terlebih dulu Bu.
Dan apa? Saya ngomongnya ibu. Oke, ayo siapa yang mau benerin? Ayo, siapa yang benerin? Ayo, cepet. Ayo, siapa yang mau benerin posisinya? Ayo, nggak ada yang mau benerin. Udah sebanyak ini kepala. Ini tetap posisi. Nah, posisi seperti ini sebenarnya bisa juga dilakukan pada pasien dengan dysmenorrhea. Dysmenorrhea, nyeri haid. Coba deh kalian kalau yang cewek-cewek ini nyeri haid, posisinya seperti ini. Ini akan berkurang nyeri. Ya, senyaman mungkin mimikan pasiennya. Ya, biasanya pasien bergantung. Yang penting separuh dadanya itu nempel ke tempat tidur. Itu namanya position, jadi setengah tertungkup. Kalau tengkurap kan gini kan, ini semua, ini paruh. Tangannya ke situ, kemudian bagian paha direnggangkan, dibuka. Jangan pakai pengen dalam ya. Ya, jadi dibuka. Jadi yang paha ini renggang. Tujuannya adalah misalnya kalau untuk pemeriksaan dalam, ya kalau pada ibu hamil, kemudian melakukan perawatan perineum, ya perawatan atau pulpa hygiene. Oh ya. Gitu. Ya, dosa rekomben nggak masalah. Kemudian apa lagi? Somi di bagian kandungan, ya, dan biasanya ada di tempat tidurnya itu ada tempat menyangga, ya. Nah, biasanya itu taruh di sini kaki ibunya. Oke ya. Itu kalau pemeriksaan misalnya seperti pap smear, ngambil bir gitu kan, pernah mungkin ya periksa pap smear gitu. Atau mungkin pada ibu yang habis melahirkan tapi ada perdarahan, mungkin harus diciret gitu ya. Rendalan bird itu posisi kaki lebih tinggi dari kanan. Tujuannya adalah misalnya pada pasien yang misalnya shock, pingsan misalnya kan dari panas, itu namanya shock hipovolemi. Nah, kalau bagian kaki di ini kan berarti bantal di, nah cara menarik bantal gitu ya. Jadi jangan digini aja, palanya kita jangan begini ya. Jadi tangan kanan kita ini ya, tarik, naruhnya gitu ya. Jadi jangan main tarik-tarik aja. Bantal dilepas dan lepasin bantal ini. Bisa taruh di atas sini. Oke, pegang kaki. Kalau tempat tidurnya nggak bisa di stand, taruh balok. Ya, penting posisi ini kaki lebih tinggi. Oke ya. Jadi begini dia posisinya. Ya, kaki lebih tinggi dari, untuk artinya peredaran darah itu lebih ke bagian kepala ya, nah, jadi melancarkan peredaran darah ke bagian kepala. Oke, peredaran darah sudah apa lagi? Meniscus, berarti dada dan apa? Dada dan ini apa? Oke, jadi silakan aja kayak orang ya, kayak apa? Dan sujud tapi agak dilebarkan. Coba. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian ngadepnya kan kepalanya di sana. Oke ya, jadi posisinya dia seperti itu. Suruh dulu kayak orang mau itu ya, sujud. Terus tangannya diregangkan gitu. Nah, oke, lanjut. Agak berdiri, diberdirikan. Nah, mungkin bukan berdiri, artinya namanya. Oke. Jadi dadanya nempel ke. Bisa nempel kalau benar. Makanya agak di. Nah, ya, bisa. Dada nempel. Ayo gantian, mungkin udah capek pasiennya. Siapa yang bisa nempel dadanya
saya udah kasih nilai 90. Nempel, ini cek. Ayo, apa lutut dan dadanya itu nempel samaan. Kalau masih kurang bisa, dilebarin lagi kakinya. Biasanya itu pantat itu persis berdiri seperti itu. Ya, kalau mau dipasang spekulum, mau dipasang apa itu, jadi posisi dokter itu hanya begini, nggak begini-begini ke bawah. Ya, jadi kalian latihan. Jadi pada saat membentuk posisi itu atau sikap berbaring seperti itu benar seperti itu. Nah, tujuan pemeriksaan ini harus tepat. Latihan ya di rumah ya.